Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi tips bagaimana cara mengawinkan marmut-marmut dengan benar supaya bisa menghasilkan keturunan. Ada beberapa metode ya teman-teman sebenarnya untuk mengawinkan marmut itu sendiri. Ada yang bisa dipisah-pisah begini menggunakan kandang atau tempat terpisah. Ada juga seperti koloni seperti ini, bisa juga. Karena jumlah laki-laki sama perempuan ini bisa 1:5, 1:10, itu bisa juga teman-teman. Jadi gak masalah. Kali ini jantan saya ini yang ada di kandang ada satu albino, dua si Oreo, tiga Abyssinian albino, yang keempat ini dia Abyssinian Peruvian ya. Jadi ada 5 sebenarnya, satu sudah ada di situ, anak lokal, umurnya sudah sekitar 4 bulan. Jadi saya gabungin di situ. Untuk masa kawin sendiri ya teman-teman, sebelum saya kasih tipsnya, masa kawin itu baiknya untuk jantan itu di usia 6 bulan ke atas. Boleh 8 bulan, boleh juga 10 bulan, boleh juga setahun. Saya cenderung di usia 8 sampai 1 tahun saya sudah kawinkan. Karena jika semakin dewasa jantannya, maka dia akan semakin bagus daripada penghasilan itu anaknya sendiri. Jadi gennya atau keturunannya akan baik, akan menghasilkan gen yang sempurna atau enggak keturunan yang bagus lah ya. Terus untuk wanitanya atau betinanya itu cenderung saya di usia 4 bulan ke atas sudah bisa dikawinkan. Paling minim sekali itu usia 4 bulan. Tergantung beda-beda teman-teman ya. Kalau lokal ini 4 bulan itu masih sebesar apa ya, kurang lebih seini teman-teman. Ini 4 bulan, tapi ini 4 bulan lebih teman-teman. Ini jantan ya, tapi lebih dia dari 4 bulan. Woi, mau kemana? Sini. Nah, terus untuk betina yang bagus itu di usia 8 bulan ke atas itu menghasilkan anakan yang bagus ya teman-teman. Karena induknya ini sudah besar dan dia pasti akan bisa melahirkan 2 sampai 4 ekor anak sekaligus. Jadi kalau indukannya kecil pasti dia akan melahirkan anaknya satu, karena menyesuaikan daripada tubuhnya. Gak mesti juga, kadang juga besar lahirnya satu, tapi cenderung lebih daripada satu kalau untuk yang indukannya sudah besar. Lalu mengawinkannya yaitu caranya teman-teman, kalian bisa seperti ini teman-teman. Saya masukin Oreo. Metode pertama, kalian bisa masukin jantannya ke kandang betina, atau sebaliknya, bisa betinanya dimasukin ke kandang jantan. Nanti kalian hitung mulai kapan kalian memasukin mereka ke dalam satu kandang. Supaya apa? Supaya nanti penghitungan daripada kelahiran atau kehamilan itu marmut, kalian akan tahu jelas. Misalkan tanggal 1 masa kawinnya itu kalian taruh selama 1 bulan. Lihat ya teman-teman, dia si Oreo udah mulai beraksi. Jadi selama 3 pekan bisa, atau mungkin seringnya orang-orang atau saya pribadi 1 bulan lamanya baru saya pisah, untuk menghasilkan keyakinan yang hakul yakin, sehingga
penghitungannya sudah jelas. 1 bulan sudah dipastikan pasti marmut akan hamil. Setelah sudah perkawinan, dikemanakan marmutnya? Saya akan kembalikan ke kandang koloni. Nanti dia akan hamil di kandang ini ya teman-teman, di kandang koloni bareng induk-induk yang lain. Nanti saya ambil lagi induk dari sini yang sudah sapi, saya masukkan ke kandang jantan, atau sebaliknya yang jantan saya masukin kandang betina. Tapi ini saya sudah bikin 4 kandang teman, 1 2 3. Kalau ini masih anakan tapi dia sudah 2 pasang. Nah ini 1 kandang isi 2 betina, ini 1 kandang isi 2 betina, itu 1 kandang isi 1 betina. Ini saya masukin lagi teman-teman, supaya sini dulu sebentar. Ini jantannya besar teman-teman tuh. Nih jantan kelihatan teman-teman, ada kantungnya ya. Tuh, ada buah jakarnya juga mencolok, dan dia ada ini kantungnya teman-teman. Kita masukkan kandang betina, kita lihat apakah ada reaksi dari mereka. Awal merayu-rayu dulu ya teman-teman, merayu-rayu. Nanti setelah sudah mulai kenal, barulah si jantannya ini beraksi untuk mengawini si betinanya. Jadi yang pertama itu bisa jantan yang masukin ke kandang betina, atau yang kedua yang betinanya dimasukin kandang jantan. Yang pertama ini nih, lihat langsung diaksi teman-teman ya. Terlihat ini memang cara yang ampuh, yang laki-laki dimasukin betina, begitu juga sebaliknya nanti. Terus yang ketiga caranya itu yaitu bisa diletakkan diletakkan di kandang yang koloni seperti ini. Kalian tinggal letakkan 1 jantan di dalam, 10 betina, 15 betina silahkan. Cuman metode yang seperti ini, koloni seperti ini teman-teman, kalian tidak bisa menebak kapan masa dia akan lahir, berapa usia kehamilan, kalian akan sulit karena kalian tidak tahu yang mana yang hamil duluan dan yang mana yang hamil belakangan. Mungkin kalian bisa lihat dari perutnya, usia perutnya ini sudah gemuk sekali, atau mungkin baru hamil muda, kalian bisa lihat. Cuman kalian tidak bisa prediksi berapa lama usia kandungannya itu marmut, karena kondisinya koloni seperti ini. Bingung kalian yang mana yang lahir, mana yang hamil, kalian nanti akan bingung. Maka dengan cara dimasukkan seperti ini, kandang-kandang ini terpisah, kalian akan lebih efektif untuk menentukan kelahiran itu marmut sendiri. Lalu untuk ketika sudah hamil besar, ketika seperti ini kan kalian bingung teman-teman, kalian bisa langsung aja dipisahkan. Ketika dia hamilnya sudah besar, perutnya sudah terlihat ingin melahirkan, kalian pisahkan ke tempat yang lebih nyaman supaya marmut itu lahirannya bisa bisa aman daripada indukan-indukan yang lain yang bakal menginjak-injak itu si calon bayi itu sendiri teman-teman. Karena mereka ini setiap kalau ada yang lahir itu bisa diinjak-injak, mereka nggak tahu ya teman-teman, diinjak-injak itu karena memang benci atau gimana. Yang jelas sering sekali orang-orang itu mengalami kematian pada si bayi marmut karena dicampur induk yang hamil tidak dipisah, dan itu sudah terjadi teman-teman ya. Nampaknya turun hujan teman-teman, turun hujan di sini, hujan hampir setiap hari teman-teman sekarang nih. Jadi saya perlu waspada sekali untuk kesehatan marmut saya karena cuacanya ekstrim ya, turun hujan setiap hari, maka makan dan minumnya perlu diperhatikan. Jadi mungkin itu saja ya teman-teman ya, cara mengkawinkan marmut supaya bisa menghasilkan waktu hasil yang tepat dan tidak ada kesalahan. Semoga info yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kalian, dan
Jangan lupa teman-teman, saya ingatkan kembali selalu, untuk kalian yang belum like dan subscribe, silahkan like dan subscribe secepatnya. Dan bagi kalian yang sudah like dan subscribe, saya doakan mudah-mudahan diberikan banyaknya rezeki, melimpah ruah, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dimudahkan segala urusannya. Yang belum punya jodoh, mudah-mudahan diberikan jodoh. Yang belum punya pekerjaan, mudah-mudahan diberi pekerjaan. Yang sudah bekerja, mudah-mudahan jadi karyawan tetap, atau setidaknya bisa kerja selama mampu, selama dia ini jauh daripada masalah-masalah. Mungkin itu saja teman-teman ya. Ini video dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.